Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Raya, edisi Selasa 17 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini, di mana pengasihan Tuhan bagi kami semua yang masih diberi waktu dan kesempatan untuk mengikuti dan mendengarkan program Renungan Harian Toraya saat ini. Urapi kami semua ya Allah Roh Kudus, agar kami siap untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Tema renungan pagi hari ini, waktu hidup yang berarti. Pagai katuan lan mintu atu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini seringkali ada tantangan dan godaan. Tantangan dan godaan sewaktu-waktu bisa mengarahkan kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, penting memanfaatkan waktu hidup yang benar agar kedekatan dengan Tuhan terus kita alami. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, Rasul Paulus mengingatkan, pertama, waktu hidup yang terbatas ini hendaknya dijalani dengan bijaksana. Hidup bijaksana yang dimaksudkan adalah hidup yang tidak terjebak pada kesenangan duniawi yang sesaat. Karena itu, penting menjalani hidup dengan berhati-hati. Buatlah keputusan yang bijaksana, karena waktu dan kesempatan yang kita miliki sangatlah berharga
Janganlah mudah tergiur dengan kesenangan duniawi. Ayat 15 katakan, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Berusahalah untuk hidup mengerti keadaannya. Yang kedua, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita melalui ketekunan berdoa, memuji dan membaca firman Tuhan, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukurlah di setiap kondisi hidup, sebab dengan bersyukur kita mengakui kehadiran Allah dalam hidup kita. Bersyukur yang tidak hanya dalam kondisi yang menyenangkan, akan tetapi dalam segala hal. Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam segala kondisi kita. Sebab itu, marilah memastikan bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita telah kita gunakan dengan baik sesuai dengan rancangannya. Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi waktu untuk menikmati pagi ini, untuk mendengar akan firman Tuhan dimanapun kami berada. Apapun keadaan kami, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Firman-Mu telah kami baca dan dengarkan bersama, di mana mengajak dan mengingatkan kami untuk hidup bijaksana, hidup dituntun oleh Roh Kudus, yakni setiap dan tekun berdoa, serta selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi ini diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas hari ini, sehingga boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan pendengar setia program Renungan Harian Toraya dimanapun berada saat ini. Apapun tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing, kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga dapat berkarya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang kesehatannya sedang terganggu oleh karena sakit penyakit. Berkati segala upaya yang dilakukan, baik perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, bahkan kasih sayang dari keluarga serta kerabat, kiranya menjadi sarana kekuatan untuk boleh pulih dan sembuh. Yang bergumul dan berduka cita, kuatkan iman dan pengharapannya, karena hanya dari Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Dan yang bersuka cita, perlengkapi sukacita umat-Mu dalam kehidupan pribadi dan keluarga
sehingga ucapan syukur selalu dipersembahkan hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah Bapa dalam sorga, urapi kami semua agar dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik, serta selalu bijaksana, tekun berdoa, dan selalu bersyukur, sehingga hidup kami berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Ini doa permohonan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Harian Toraya pagi hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengar firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.